Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, buka mata saat kamu siap, dan pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silahkan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Hai Api, kita langsung mulai ya. Ini adalah kesan apa yang kamu tinggalkan saat berjumpa dengan orang baru, oke? Kartu kamu adalah Eight of Cups, Three of Pentacles, The High Priestess, Economy, Reputation, dan Neptune. Yang saya rasakan di sini kayaknya Api nih tipe seseorang yang gak bisa diem ya, atau pokoknya selalu sibuk gitu loh. Dengan Eight of Cups nih ada energi kamu mungkin banyak melakukan traveling. Gak harus traveling untuk liburan atau untuk pekerjaan, tapi lebih kepada kamu seneng aja gitu kalau ada di jalan, kalau keliling kota atau ketemu si A, si B, si C gitu. Jadi kayak outgoing banget yang saya rasakan. Karena di sebelahnya ada Three of Pentacles kan, dimana ini adalah energi dimana kita berusaha untuk membangun sesuatu dengan orang lain, berusaha untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi sepertinya kesan yang orang-orang tangkap mengenai kamu, terutama orang baru, orang yang baru kenal, itu adalah kamu seseorang yang aktif, seseorang yang bisa dibilang kooperatif gitu loh. Jadi enak aja gitu diajak ngobrol tuh asik, terus diajak ke sana sini tuh mau gitu loh, easy going juga. Jadi nggak uptight, nggak kaku, nggak reserve gitu loh. Dan bagusnya dengan adanya The High Priestess di sini, ini kayak meskipun kamu kelihatannya tuh cuawaan misalnya, atau pokoknya terbukalah terhadap semua kemungkinan, semua kesempatan, tapi dengan adanya The High Priestess kayak orang-orang tuh bisa merasa bahwa nggak bisa main-main nih sama si Api, soalnya dia tahu yang mana kesempatan yang baik, yang mana peluang yang bagus untuk bisa membangun sesuatu gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang baru tersebut tuh kayaknya nggak vibing sama kamu, nggak seirama sama kamu, mereka sadar gitu loh bahwa nggak mungkin gue bisa membangun apa-apa sama si Api, karena dia pasti udah ngerasa duluan bahwa kita tuh nggak cocok gitu loh. Jadi kayak secara nggak langsung energi The High Priestess kamu, intuisi kamu tuh keluar gitu loh kepada mereka. Jadi mereka bisa merasakan bahwa kalau gue emang bener-bener serius, mau serius bekerja sama si Api, gue harus memperlihatkan diri gue bahwa gue tuh seseorang yang juga kooperatif gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan sih, kamu jadi bikin orang-orang di sekitar kamu mengikuti kamu, mengikuti ritme kamu, mengikuti obrolan kamu. Jadi kayak bisa dibilang di sini sih dengan 3 kartu pertama ini ada energi leadership dari kamu, ada energi kepemimpinan dari kamu yang bikin orang lain jadi mengikuti arusnya kamu. Kamu mau bawa kemana hubungan ini, atau mau bawa kemana pembicaraan ini, atau pertemuan ini, itu kayak mereka udah otomatis percaya sama kamu gitu loh. Di sini bisa dibilang kamu yang nyetir pembicaraan, yang nyetir pertemuan. Jadi leadershipnya tuh ketara banget di sini dengan 3 kartu ini, oke? Next, dengan 2 kartu di sini, ini juga bisa dibilang tuh apa ya? Mereka sadar banget lah pokoknya dengan kamu secara kehidupan, kamu sangat sadar gitu loh dengan ekonomi kamu. Jadi memang buat kamu bertemu dengan orang baru itu harus ada tujuannya, harus ada maksudnya. Jadi nggak bisa dengan kamu melakukan Eight of Cups ini jalan ke sana ke sini, ketemu orang si ini si itu, kamu nggak bisa tuh kalau nggak ada tujuannya. Jadi kayak bisa dibilang kalau ketemu kamu ya memang tujuannya udah jelas. Oke,
gue mau nawarin produk ini atau jasa ini, atau kita mau bicara bisnis, yuk gitu loh. Jadi di sini dengan ekonomi itu tuh kerasa banget. Makanya tadi yang saya bilang, orang tuh ngelihat kamu tuh serius dalam hal tersebut. Memang kelihatannya kamu outgoing, oke aja, asik-asik aja, terus setuju-setuju aja, tapi sebenarnya bisa ketara gitu loh, bisa kelihatan bahwa kamu tipe orang yang memang ada tujuannya. Jadi bukan cuma having fun aja, senang-senang aja, tapi emang apa yang bisa gue dapet nih dari pertemuan ini. Seperti itu. Dan dengan reputasi di sini, untungnya ini ini bisa dibilang reputasi kamu bagus lah. Jadi bukan tipe yang con artis gitu loh, bukan tipe yang ketemu orang sana sini jualan ini itu terus gak taunya nipu. Enggak kayak gitu. Karena dengan keluarnya kartu ini kayak orang percaya sama kamu. Jadinya orang tuh, kalau misalnya kamu keluar rumah ketemu klien baru, mereka tuh langsung srek gitu loh. Bisa dibilang mereka percaya lah sama kamu, langsung percaya sama kamu. Karena memang kamu menjaga banget reputasi kamu menjaga banget nama baik kamu. Jadi pada saat kamu bertemu orang tersebut, ya kamu profesional. Kalau memang tujuannya bisnis ya. Kalau misalnya tujuannya untuk dating atau berkencan, ketemu orang baru yang kayaknya bisa jadi calon pacar misalnya, kamu juga tipe yang serius, maksudnya fokus kepada orang tersebut. Jadi bukan tipe yang misalnya tetap kegenitan kesana sini gitu loh. Enggak. Jadi di sini dengan 5 kartu ini tuh yang saya rasakan, meskipun kamu kelihatannya outgoing, kayaknya fun, kayaknya asik-asik aja, tapi dengan adanya 2 kartu ini, terutama Three of Pentacles dan The High Priestess, itu kayak membuat kesan, impresi orang terhadap kamu tuh kayak, oh nih orang bisa dipercaya, oh nih orang bisa jadi leader, jadi pemimpin, oh nih orang serius gitu loh. Jadi bagus sih, buat saya sih ini oke banget. Apalagi kalau misalnya kamu gunakan positif ini, kekuatan ini untuk membangun sesuatu, untuk memang bekerja sama dengan orang lain dan membangun sesuatu ini. 5 kartu ini yang saya rasakan oke banget. Oke. Kartu terakhir adalah Neptune, di mana Neptune itu adalah planet yang berurusan dengan ilusi, yang berurusan dengan mimpi kita, berurusan dengan hal-hal yang tidak kasat mata lah, atau hal-hal yang bisa dibilang terselubung atau tersembunyi dari pandangan mata. Jadi di sini yang saya rasakan sih, mungkin kalau kamu ketemu seseorang yang tipenya yang gak gampang percaya, itu mungkin jauh lebih sulit ya. Kalau orang normal aja, maksudnya orang yang biasa-biasa aja, maksudnya level kepercayaan dia kepada orang lain tuh standar, normal, kamu gak masalah. Ini dengan kekuatan ini tuh fine-fine aja. Bisa lah kamu untuk bikin orang percaya tuh. Tapi dengan adanya Neptune di sini, di dalam energi kamu, kalau kamu ketemu seseorang yang tipenya sulit untuk percaya dengan orang baru, ini memang bisa dibilang kayak trickster ya. Kayak orang tersebut akan bisa ngelihat dalamnya kamu gitu loh. Sebenarnya kamu bener gak bisa bekerja sama atau bisa komit gitu loh terhadap sesuatu. Sebenarnya bener gak reputasi kamu tuh memang sebaik yang didengar orang-orang, atau kamu cuma pandai aja menutupinya, kayak gitu. Jadi dengan adanya energi Neptune ini, kalau buat saya sih, toh kita kan kalau ketemu orang, apalagi orang baru atau strangers, orang asing gitu, kan nggak mungkin juga langsung percaya 100% gitu loh. Dan kalau misalnya kita ketemu seseorang yang memang sangat sulit untuk mempercayai orang lain, ya nggak usah diambil pusing, nggak usah dipikirkan dalam-dalam gitu loh. Karena biar gimana kan kamu tipenya outgoing, kamu tipenya easy going, fun aja, yang asik aja. Yang penting gue bisa, apa nih yang bisa gue dapetin dari bertemu orang ini. Jadi kalau misalnya
ternyata kamu ketemu orang yang nggak gampang percaya, ya udah lewat aja, toh masih banyak orang lain yang bisa tertarik sama energi kamu. Oke? So, good luck Api, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo pohon, kita langsung mulai ya. Ini adalah kesan apa yang kamu tinggalkan saat kamu berjumpa dengan orang. Bisa dibilang strangers ya, atau orang asing untuk urusan bisnis, pekerjaan, atau mungkin urusan percintaan. Jadi dating atau berkencan. Oke? So, kartu yang kamu dapat adalah Ten of Wands, King of Cups, Two of Cups, Disillusion, Demeter, dan Water atau air. Di sini yang saya rasakan kesan utama nih yang kamu tinggalkan tuh adalah orang lain bisa melihat bahwa kamu tuh adalah seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang penuh dedikasi, penuh dengan komitmen gitu loh. Komitmen maksudnya kalau kamu udah komit melakukan sesuatu ya kamu akan kerjakan sampai selesai. Dan adanya King of Cups di sini, ini kayak dewasa banget pemain kamu. Jadi nggak hahaha terlalu banyak mungkin ya, terus nggak ya mungkin sense of humor, maksudnya selera humor bagus, cukup baik, tapi kamu bukan tipe seseorang yang cuawaan gitu loh. Jadi mungkin lebih ke tersenyum aja. Kalau misalnya ada orang yang ngelucu, misalnya orang tersebut si orang baru make a joke, bikin lelucu, kamu tuh mungkin cuma tersenyum aja atau tersipu malu gitu. Jadi di sini yang saya rasakan tuh ada energi. Kalau kamu wanita nonton ini mungkin kamu keibuan. Kalau pria mungkin kamu seseorang memang kalem, cowok kalem, cowok yang bisa dibilang secara emosi tuh stabil lah. Nggak gampang terbuai dengan suasana. Kemudian dengan Two of Cups di sini ini kayak kayak kamu tuh orang baru kenal kamu aja udah langsung tahu kalau kamu tuh di dalam hidup ini atau di saat ini, di fase ini tuh kamu mencari komitmen. Nggak harus dalam hal cinta, tapi juga dalam hal pekerjaan. Jadi kalau misalnya kamu ketemu orang baru dan orang tersebut adalah HR atau Departemen Human Resource, suatu pekerjaan yang kamu lamar, bisa dibilang si HR itu, orang Human Resource itu akan ngelihat kamu bahwa, oh, ini orang bisa nih jadi pegawai yang komit memang. Seperti itu. Jadi, kamu yang kelihatan bahwa keseriusan kamu untuk membuat komitmen atau menjaga komitmen tuh cukup tinggi. Dan kalau misalnya kamu ketemu sama teman kencan atau seseorang baru dalam hal percintaan, ya juga bisa langsung membaca. Yang kamu cari adalah komitmen, bukan cuma main-main, bukan cuma dating aja, bukan cuma senang-senang aja, tapi memang benar-benar seseorang untuk kalian bisa menghabiskan waktu hari-hari sampai tua gitu loh, atau paling tidak sampai lemak lah gitu. Jadi bukan tipe yang main-main, karena di sini dengan 3 kartu pertama ini energinya terasanya tuh serius banget atau dewasa banget, energi yang penuh dengan cita-cita masa depan yang memang stabil, yang memang penuh dengan komitmen. Oke? So, sekarang kita masuk ke 2 kartu berikutnya ya. Di sini dengan Disillusion, ini sorry, tapi orang lain juga bisa merasa bahwa, baru ketemu sekali juga, masa udah langsung ngomongin pernikahan, misalnya seperti itu. Jadi karena kamu tipe yang ya udah, lo suka sama lo, ya udah kita mau bawa kemana nih hubungan ini. Jadi mungkin terasanya dengan adanya energi disillusion di sini, terasanya mungkin buat orang lain tuh kayak kaget gitu loh. Cepet banget sih kok tahu-tahu udah ngomongnya yang terlalu serius gitu loh. Jadi tipe yang kalau misalnya orang ini tipe yang masih mau fun-fun aja, having a great time aja, cuma seneng-seneng aja, ya mungkin dia akan kaget ya. Karena sangat-sangat jauh visi misinya dalam kehidupan bersama kamu, dengan kamu. Karena kamu tipe yang langsung, oke, kita mau kemana nih gitu loh, atau ada masa depan apa nih untuk kita berdua. Jadi di sini dengan disillusion, kamu mungkin akan ketemu orang-orang yang
berpikir bahwa wah, si pohon nih harus hati-hati nih kalau ngomong sama dia, semuanya dianggap serius gitu loh. Semuanya dianggap buat masa depan. Jadi jangan sampai kasih harapan recklessly gitu loh. Jangan sampai kita bicara sembarangan karena nanti bisa dianggap serius sama dia gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan tuh orang-orang di sekitar atau orang-orang baru yang kamu temui, pasti kamu bisa dibilang akan ketemu beberapa orang yang akan langsung mikirnya kamu belum apa-apa udah maunya serius gitu loh. Dan dengan Demeter di sini, ini adalah dewi yang dia nih dewi yang apa ya, keibuan banget gitu loh, atau ya kebapaan banget lah bisa dibilang. Jadi orang ini atau dewi ini dia tuh komitmennya juga tinggi, tingkat tinggi banget kan. Dia ceritanya itu adalah dia punya anak namanya Persephone, dan Persephone ini diculik atau jatuh cinta sama Hades, sama dewa kematian. Jadi dibawa ke kerajaannya Hades kan, di bawah tanah, di bawah bumi gitu loh. Nah, si Demeter ini saking marahnya karena dia cinta banget sama Persephone, sama anaknya, dia tuh sampai bisa bikin bumi nggak mengeluarkan buah-buahan, nggak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan selama 6 bulan. Jadi pokoknya selama Persephone ada bersama Hades, si Demeter nggak mau tahu soal bumi gitu loh, soal dunia ini. Dia pokoknya saking dia cintanya sama Demeter dan dia nggak suka banget sama dipermainkan sama Hades, dia sampai bisa begitu gitu loh, sampai bisa, gue nggak peduli sama bumi, ya terserah kalau bumi mau nggak mengeluarkan buah-buahan dan lain-lain ya silahkan, pokoknya gue cuma mau ngebantu membangun bumi ini kalau anak gue ada sama gue gitu loh. Jadi di sini dengan keluarnya kartu Demeter untuk kamu, ini kayak orang lain juga bisa ngebaca kalau sampai mereka mempermainkan kamu, wah, kamu bisa seperti ini, bisa seperti Demeter ini. Pokoknya yang tadinya mungkin kamu baik banget atau mungkin kamu sangat-sangat serius terhadap komitmen kamu, wah, kamu bisa jadi jahat banget sama mereka kalau mereka menyalahgunakan kebaikan kamu. Jadi di sini dengan 5 kartu ini bisa dibilang energi kamu ekstrim ya. Kesan yang kamu tinggalkan untuk orang lain tuh cukup ekstrim. Lo baik sama gue akan 120% lebih baik sama lo. Tapi kalau lo nyakitin gue, lo mempermainkan gue, jangan harap lo bisa masuk lagi ke dalam kehidupan gue. Seperti itu. Jadi energinya memang ekstrim dalam hal keseriusan, dalam hal komitmen, dalam hal dedikasi, tanggung jawab. Jadi kalau kamu ketemu sama orang-orang yang sama pemikirannya sama kamu, itu bagus banget. Tapi sayangnya di dunia ini kan lebih banyak orang-orang yang nganggep hal-hal dalam kehidupan tuh enteng-enteng aja, yang ringan-ringan aja, yang santai-santai aja kan. Jadi mungkin ada kesulitan dari kamu kalau misalnya kamu tidak bisa menurunkan level ekstremitas kamu, oke? So, kartu terakhir di sini adalah water, air. Dimana ini yang tadi saya bilang, ekstremitas kamu kan, kamu udah dapat King of Cups, Two of Cups, ditambah lagi energi water, energi air. Jadi memang emosi kamu tuh kuat banget gitu. Dan kalau kamu nggak hati-hati, dari King of Cups kamu bisa jatuh ke Page of Cups. Karena saking ekstrimnya, bisa dibilang saking seriusnya kamu terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, kalau kamu disakitin aja, atau dipermainkan aja, atau merasa dipermainkan aja, water, air itu kan ini kan, fluid banget kan, cair dan pokoknya bisa menenggelamkan, bisa menghidupkan sesuatu, tapi bisa juga menenggelamkan gitu loh. Jadi kalau kalau pohon nggak berhati-hati dengan emosi kamu yang ekstrim, yang akhirnya membuat kamu jadi ekstrim juga, kamunya sendiri dalam emosi kamu. Jadi hati-hati
di sini yang saya rasakan sih hati-hati dengan emosi kamu, terutama kalau kamu ketemu sama orang baru yang nggak sama cara pandangan hidup mereka sama kamu. Jadi, emosi kamu tuh apa ya? Pokoknya membuat semuanya jadi messy lah, jadi berantakan atau jadi kalau mau orang baru kan sebaiknya ya anggap semuanya rata aja, santai aja, mungkin ringan aja. Jadi jangan sampai kamu main perasaan terlalu cepat. Bisa dibilang jangan baperan lah di sini dengan adanya energi water. Karena orang lain bisa banget ngebaca, karena reading ini kan apa yang kamu tinggalkan kan. Kalau kamu dari awal udah kelihatan ya orang lain pasti udah takut duluan atau udah langsung aduh nanti gue kain harapan lagi, aduh nanti gue sangkain terlalu berlebihan lagi gitu loh. Jadi hati-hati dengan emosi kamu, oke? So, good luck pohon, kita jumpa lagi selanjutnya ya, bye. Hai air, kita langsung mulai ya. Ini adalah energi atau kesan yang kamu tinggalkan saat kamu berjumpa dengan orang baru. Orang baru di sini bisa untuk urusan bisnis atau pekerjaan atau mungkin untuk percintaan. Jadi saat kamu kencan pertama kali sama seseorang, oke? So, kita langsung mulai nih. Kartu yang keluar untuk kamu adalah Page of Cups, The Magician, Eight of Swords, Isolation, Recharge, dan Mercury. Di sini yang saya rasakan tuh kesan pertama kamu adalah kamu seseorang yang sweet, seseorang yang manis banget, seseorang yang lucu, yang mungkin imut, seseorang yang bikin gemes gitu loh. Jadi terlepas kamu cewek atau cowok ya, energinya tuh bikin orang lain tertarik banget gitu loh, karena ada semacam naivety gitu loh. Jadi kayak mungkin secara pokoknya pertama kali ngelihat kamu atau ketemu kamu, ngobrol sama kamu tuh kayak ada energi, nih orang naif banget sih. Jadi kayak pengen ngelindungin kamu gitu loh, atau pengen pokoknya bikin orang kayak ngerasa nih orang adalah seseorang yang wajib dilindungi gitu loh. Karena energi kamu tuh sangat sweet banget yang saya rasakan. Dan di sini dengan The Magician, kamu mungkin tipe seseorang yang kreatif. Jadi kayak pekerja seni gitu loh, atau pekerjaan kamu memang berhubungan dengan seni. Jadi bisa dibilang kreativitas kamu tuh tinggi, dan orang lain tuh bisa ngelihat mungkin dari gaya pakaian kamu, dari gaya kamu menulis pesan misalnya, atau mungkin dari gaya kamu memesan makanan atau memesan minuman. Itu energi kreativitasnya tuh cukup tinggi, dimana bikin orang lain jadi penasaran kan. Jadi di sini yang saya rasakan itu energi utama kamu tuh, kesan pertama tuh adalah seseorang yang imut, yang mungkin naif, yang mungkin kayak warna pink gitu loh. Karena warna merah muda, merah jambu kan energinya kan enak kan, kayak bubble gum gitu loh. Kayak pokoknya bikin orang nyaman lah dengan kehadiran kamu atau keberadaan kamu di depan mereka, bikin mereka merasa nyaman, merasa nih orang, gue nggak mau nyakitin nih orang gitu loh. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian di sini ada Eight of Swords kan, dimana yang saya rasakan nih apa ya? Kamu mungkin tipe yang space out, yang nggak bisa fokus mungkin ya. Jadi kayak misalnya dalam pertemuan tersebut kalian ngobrol atau kamu mendengarkan dia bercerita atau dia ngomongin sesuatu, tapi terus pikiran kamu berkelana kemana-mana gitu loh. Dan orang-orang tersebut mereka bisa tahu, bisa melihatnya, atau mereka bisa merasakannya bahwa mungkin pembicaraan gue membosankan buat dia ya. Jadi gue harus hati-hati nih, jangan sampai
dia jadi kehilangan fokus ke gue gitu loh. Jadi kamu bikin orang lain juga merasa, dia bisa dibilang merasa nggak nyaman juga kalau misalnya kita ketemu sama seseorang tapi kitanya nggak fokus kepada mereka, kan ya bikin orang tersebut jadi salah tingkah kan. Jadi di sini ada energi seperti itu dengan kamu di kesan yang kamu keluarkan. Jadi karena ada the magician kan di tengah-tengah sini, jadi kayak mungkin pada saat kamu ketemu orang, ya pikiran kamu memang kemana-mana. Mungkin kamu mikirin, oh gue pengen bikin apa ya, oh gue pengen makan apa ya, oh gue pengen kemana ya. Jadi ya bisa dibilang kamu nggak fokus 100% kepada orang di depan kamu, tapi pikiran kamu mengelana kemana-mana gitu loh. Jadi orang lain mungkin, kalau orang yang strict, yang kaku, orang yang serius mungkin akan merasa nih si air nggak menghormati gue banget sih, atau nggak menghargai gue banget sih. Masuk kita kencan tapi dia kayaknya space out gitu loh, kayaknya malah mikirin hal-hal yang lain atau malah nggak fokus sama pembicaraan. Jadi kalau kamu ketemu sama orang yang strict, ya mereka pasti akan marah. Mungkin mereka akan langsung ngomong ke kamu, dengerin dong kalau orang lagi bicara, atau hal-hal seperti itulah, kata-kata yang bikin kamu jadi balik lagi ke kenyataan atau ke dunia, ke saat ini gitu loh, ke jam ini. Karena kalau misalnya pikiran kamu berkelana terus nggak ada yang ngingetin atau nggak ada yang nyetop, nggak ada yang menghentikan itu, ya udah kamu akan terus berkelana gitu loh. Jadi di sini walaupun awalnya mereka melihat kamu sweet, cute dan lain-lain, manis, imut dan kreatif, tapi kalau misalnya kamu terus space out tiap kali diajak ngobrol, hati-hati jangan sampai bikin orang lain jadi salah tingkah atau jadi kesal gitu loh dengan hal tersebut. Oke? So, selanjutnya nih, 2 kartu di bawah ini kamu mendapatkan isolasi kan, isolation, ditambah recharge. Jadi bisa dibilang dengan 5 kartu ini bisa dibilang kamu orangnya nggak bisa dipegang. Jadi ya balik lagi, kalau misalnya dengan 2 kartu ini kan artinya kamu membutuhkan waktu yang cukup banyak kan untuk mengisolasi diri dan merecharge, mengembalikan kekuatan mental, kekuatan emosi di dalam diri kamu gitu loh setelah ketemu orang. Atau mungkin bisa dibilang kamu tipe yang ketemu nih minggu ini terus nggak ada kabar, baru seminggu kemudian kamu menghubungi mereka lagi. Jadi ya nggak bisa dipegang. Kesan yang kamu tinggalkan kepada orang baru tuh adalah seseorang yang ya suka kamu, mau kamu. Karena memang kan sebagian besar orang pekerja seni atau orang yang kreativitasnya tinggi itu pasti memang nggak bisa dipegang, dalam arti tergantung sama kreativitasnya dia lagi kemana nih. Apakah ketemu orang, apakah ngerjain keseniannya, apakah menggarap apa yang ada di dalam pikirannya gitu loh. Jadi bisa dibilang memang kamu membutuhkan waktu yang banyak untuk sendirian, atau paling tidak untuk berkumpul dengan orang-orang yang juga kreativitasnya tinggi. Karena kalau enggak, kamu enggak terinspirasi gitu loh. Jadi orang-orang yang kamu temui, strangers yang nggak tahu kamu, itu mereka akan bisa dibilang mereka tahu gitu loh kalau kamu nggak bisa dipegang. Dalam arti nggak bisa dipegang dalam arti ya kamu punya kesibukan sendiri, kamu butuh waktu untuk mengisolasi diri dan merecharge energi kamu. Kalaupun dipaksain ketemu, kamu akan space out, pikiran kamu akan berkelana kemana-mana gitu loh. Jadi memang di sini yang saya rasakan sih dengan 5 kartu ini, kalau kamu memang pengen ketemu orang dan pengen bikin sesuatu atau membangun sesuatu yang long lasting sama orang-orang tersebut, ya kamu harus bisa mengontrol ini semua nih. Jangan sampai bikin orang lain jadi ngerasa mereka yang ngejar-ngejar kamu gitu loh, yang kayaknya gue harus bikin si air untuk
pikirannya atau perasaannya fokus terus ke gue gitu. Itu kan bikin capek juga kan. Jadi hati-hati dengan tendensi ini, oke? So, kartu terakhir yang kamu dapat adalah Mercury. Ini adalah planet komunikasi kita, planet cara berpikir kita, planet apa lagi ya? Komunikasi, cara berpikir, bahasa kita yang kita gunakan, terus juga bagaimana kita bisa memproses ide-ide atau hal-hal ilmu mungkin pengetahuan yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita atau dari dunia di sekitar kita. Jadi di sini dengan kamu mendapatkan planet Mercury sebagai bagian dari energi kamu, mungkin kalau misalnya kamu harus mengisolasi diri, which is itu fine, itu nggak apa-apa. Kalau kamu butuh waktu untuk sendirian, nggak ketemu sama orang itu lagi misalnya dalam waktu yang dekat, itu nggak apa-apa. Tapi paling tidak komunikasikan kepada orang tersebut. Oke, enough for today, enough cukup waktu kita bercengkrama hari ini. Kita ketemu lagi ya 1-2 minggu lagi. Jadi mungkin gue 1-2 minggu ini nggak akan menghubungi lo, atau gue 1-2 minggu ini nggak akan berkomunikasi sama lo. Jadi please understand gitu loh. Jadi di sini dengan Mercury hal-hal kecil seperti itu yang mungkin buat kamu risih, aduh kayaknya kikuk gitu loh, awkward kayaknya kalau misalnya gue harus mengkomunikasikan hal itu. Tapi itu penting banget karena biar kamu nggak dianggap sebagai ghoster, sebagai nggak dianggap kamu ghosting mereka gitu loh. Karena di sini yang saya rasakan ada tendensi seperti itu. Kalau kamu tuh nggak bisa dipegang, itu yang tadi saya bilang. Jadi dengan Mercury mungkin komunikasikanlah apa yang kamu butuhkan dari mereka atau apa yang kamu butuhkan untuk diri kamu sendiri. Kemudian juga pada saat kamu ngobrol sama mereka, yang tadi saya bilang kan, kamu mungkin pikiran kamu berkelana karena kamu memikirkan hal-hal lain gitu loh dengan The Magician. Jadi dengan adanya Mercury di sini, kamu bisa memanfaatkan hal tersebut dengan try to focus, berusaha untuk fokus kepada apa yang ada di depan kamu, siapa yang ada di depan kamu. Jadi kalau memang kamu udah bikin komitmen atau bikin janji untuk ketemu si A ya, pada saat kamu ketemu si A ya, coba untuk 100% fokus kepada si A. Jangan sampai kamu ketemu si A tapi pikiran kamu ke B, C, D, E, F, G di belakang sana gitu, atau di belakang kepala kamu. Jadi akhirnya kan bikin orang jadi merasa nggak enak atau merasa salah tingkah. Oke? So, good luck akhir. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai petir, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi kesan apa yang kamu tinggalkan saat berjumpa dengan orang baru. Orang baru di sini bisa teman, atau orang baru di sini bisa ada hubungannya dengan pekerjaan atau bisnis, atau mungkin dalam hal percintaan. Jadi kayak dating atau kencan pertama, atau pertama kali kamu jumpa dengan mereka. Oke? So, kita mulai sekarang. Kartu yang kamu dapat adalah Queen of Pentacles, Death, The Empress, Door, dan Commitment. Kartu terakhir di sini adalah energi kamu juga, Moon atau bulan. Di sini yang saya rasakan nih kayak kesan pertama yang orang dapat dari kamu adalah kamu seseorang yang dewasa tentunya dengan adanya Queen of Pentacles dan The Empress. Tapi bisa dibilang tuh kayak saat ini ketara banget sama orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang yang kamu temui bahwa kamu sedang dalam transisi, karena kamu dapat 2 kartu transisi di sini, kartu Death dan kartu Door atau pintu kan. Jadi kayak kamu udah, mungkin kamu sedang dalam proses keluar dari energi Queen of Pentacles, mentransform atau merubah diri kamu untuk menjadi The Empress. Jadi bisa dibilang kamu sedang dalam perjalanan menuju The Empress, menuju seseorang yang jauh lebih cukup, jauh lebih berkelebihan, dan jauh lebih stabil dibandingkan Queen of Pentacles. Which is, Queen of Pentacles sudah energi yang bagus, sudah energi yang stabil, yang dewasa. Tapi di Empress kan di atasnya lagi. Jadi udah naik 1 tingkat lagi gitu loh. Terlepas kamu cewek cowok. Jadi di sini yang saya rasakan tuh dengan 2 kartu ini, orang lain bisa merasakan gitu loh bahwa si petir nih kayaknya sekarang sedang dalam masa transisi. Jadi mungkin bisa dibilang mungkin
kamu baru aja putus dari pasangan yang sebelumnya, dari mantan kamu. Sekarang kamu sedang memperbaiki diri, sedang beres-beres, sedang bersih-bersih diri untuk supaya kamu kembali ke energi di Empress, atau kamu merubah diri menjadi di Empress gitu loh. Jadi bisa dibilang orang lain tuh kayak kesan yang kamu tinggalkan saat ketemu orang tuh kayak orang lain bisa merasakan kesakitan kamu. Orang lain tuh bisa merasakan mungkin kesedihan kamu ya. Terlepas kamu cerita atau enggak, kamu gak harus cerita atau kamu di mantan kamu tuh enggak harus, tapi orang lain gak bisa merasakan atau bisa membaca. Mungkin dari gaya kamu bicara, atau mungkin dari pandangan-pandangan yang kamu ungkapkan terhadap kehidupan kamu atau kehidupan pada umumnya. Jadi di sini bisa bilang tuh kayak ada rasa sakit atau rasa kekecewaan yang saat ini sedang kamu usahakan untuk bisa lepaskan. Ada energi kamu sedang mencoba melepaskan kesedihan-kesedihan tersebut gitu loh. Untuk supaya kamu bisa reborn atau terlahir kembali menjadi seseorang yang lebih baik tentunya. Jadi dengan Queen of Pentacles ini ada energi dari Queen menjadi The Empress nih, ada energi keseriusan kamu, ada energi fokus kamu terhadap diri kamu sendiri. Jadi kamu benar-benar enjoying yourself, kamu menikmati diri kamu sendiri, atau menikmati kehidupan kamu, pekerjaan kamu, kehidupan percintaan kamu. Terlepas kamu single misalnya, kamu nggak punya pasangan, tapi kamu tetap aja terlihatnya tuh enjoy aja, yang pokoknya berusaha untuk menikmati kehidupan apapun bentuknya. Karena kan Queen of Pentacles adalah energi tanah kan, dimana tanah itu adalah energi realitas. Jadi ya udah, emang kenyataannya gue single, atau emang kenyataannya gue begini, ya apa adanya aja. Itu bisa kebaca banget nih dari 3 kartu ini. Dan orang lain bisa begitu, maksudnya kesan mereka terhadap kamu tuh adalah seseorang yang memang dewasa, grounded, menjejak kepada kenyataan. Pokoknya yang penting you enjoy yourself, apalagi dengan The Empress ini. Jadi walaupun mungkin secara pribadi kamu belum sampai di energi The Empress, di energi feminin yang sehat banget, tapi udah udah kelihatan lah kesehatannya tuh cukup tinggi lah dibandingkan orang-orang lain mungkin di sekitar mereka. Jadi di sini kedewasaan kamu tuh mantep lah, bisa dibilang tuh seperti itu, oke? So, kartu di bawah sini door, pintu, dan komitmen. Ini juga ya yang tadi saya bilang, kedewasaan kamu kan tinggi banget, tingkat tinggi gitu loh. Jadi walaupun mungkin kamu saat ini sedang masih dalam masa transisi, tapi nggak menutup kemungkinan untuk orang lain tuh, atau orang baru, untuk mungkin pengen ngebantu kamu untuk bisa lebih cepat mencapai di Empress, atau pengen ngebantu kamu untuk bisa lebih cepat melepaskan energi-energi dari masa lalu, kesedihan-kesedihan dari masa lalu, membantu kamu untuk bisa lebih cepat melewati pintu ini menuju kehidupan yang baru. Jadi ya memang karena kamunya jejak ya, karena kamunya grounded, kamunya dewasa, dan kesan sehat itu cukup kuat, orang-orang di sekitar kamu tuh, atau orang-orang baru tersebut kayak pengen bantu kamu gitu, pengen ngedorong kamu untuk supaya bisa proses kamu tuh bisa lebih cepat. Karena ya bikin seneng aja kan. Maksudnya kalau kita ketemu atau bergaul atau ngobrol sama seseorang yang sehat, kan kita jadi ikutan sehat kan. Jadi memang kayak kamu tuh di sini yang saya rasakan tuh kamu membuka awareness orang-orang tersebut, membuka kesadaran orang-orang tersebut bahwa hey, kita sebagai manusia tuh hidup harus terus naik tingkat loh, harus terus berjalan maju loh, nggak bisa stuck. Kan dengan ada death ini, energi transformasi kan, energi kamu pasti kan naik tingkat terus kan. Kamu mati tapi terus kamu terlahir kembali menjadi seseorang yang lebih baik. Door ini juga dari dalam kamu buka pintu menuju ke kehidupan yang baru. Jadi memang kamu bikin orang-orang tersebut tuh kayak
terpacu juga untuk bisa membuat dirinya lebih sehat, untuk bisa membuat dirinya jadi lebih baik lagi, untuk bisa membuat dirinya juga ya naik tingkat lah, naik level gitu loh. Jadi memang di sini yang saya rasakan nih cukup bagus ya. Untuk kamu ketemu orang baru, kamu bisa bikin mereka tuh jadi terpacu juga untuk bisa seperti kamu. Kemudian dengan komitmen ini juga mereka bisa melihat banget lah kalau kamu serius dengan kehidupan kamu serius dengan perkembangan jiwa kamu atau secara spiritual kamu atau mungkin secara material juga. Ini kan bisa dibilang kalau misalnya kamu ketemu seseorang dalam hubungan bisnis juga ini sesuatu yang bagus juga. Jadi bisa dibilang mungkin, oh iya nih si petir memang serius. Toh sekarang dia udah Queen of Pentacles, tapi dia terus bekerja keras untuk bisa menjadi The Empress. Jadi memang ada energi naik tingkat terus gitu loh, naik level terus. Dan orang-orang tersebut bisa membaca komitmen kamu tuh terhadap kehidupan kamu, terhadap diri kamu sendiri tuh cukup kuat. Oke? So, kartu terakhir adalah energi The Moon nih. Nah ini tricksternya nih. Karena The Moon, energi bulan itu kan energi yang berubah-ubah kan. Jadi dia dari new moon, bulan baru itu kan nggak kelihatan sama sekali, benar-benar gelap kan, angkasa. Kemudian dia menjadi sabit, dari sabit menjadi setengah bulan, dari setengah bulan menjadi 3/4, kemudian menjadi full. Jadi di sini yang saya rasakan dengan adanya energi The Moon di dalam diri kamu, ini tricksternya kamu nih. Jadi mungkin pada saat kamu masih dalam transisi ini, energi transisi ini masih dalam perjalanan menuju naik level, naik tingkat, menuju The Empress, ya sedikit banyak kan kamu pasti bakalan jatuh. Jadi misalnya kamu keingetan lagi memori yang buruk, memori yang menyedihkan. Akhirnya kamu jadi marah-marah, akhirnya kamu jadi sedih berlebihan gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan sih, karena ini adalah energi kamu juga, bisa dibilang orang-orang baru tersebut yang ketemu kamu, mereka juga aware gitu, mereka sadar bahwa nggak bisa bercanda berlebihan nih sama si petir, karena tetap aja karena dia masih dalam masa transisi, jadi perasaannya tuh masih sensitif gitu loh. Dan kalau misalnya gue salah bicara atau salah ngomong atau salah kata, bisa-bisa nanti gue dicap buruk sama dia. Jadi ada energi mereka memang sadar bahwa mereka harus berhati-hati kalau mengucapkan sesuatu kepada kamu, karena di mana-mana kalau kita masih dalam masa transisi pasti sensitivitas kita tinggi gitu loh. Karena kayak ular, kalau dia berganti kulit kan itu adalah saat dimana ular tuh lagi lemah-lemahnya gitu loh. Jadi memang itu bisa kebaca dari energi kamu. Oke? So, good luck petir. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.